bukan karena tepung dan minyak itu, tapi hidup anakmu ditentukan oleh kemurahan Allah Israel. Maka terakhir dari pembacaan itu, perempuan itu berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kematian membawa perempuan janda di Sarfat berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaannya dengan perjumpaannya dengan Elia, dia hanya melihat mujizat, tapi perjumpaannya, kematian membawa dia berjumpa dengan Allah Israel yang sesungguhnya. Sehingga proses itu diperlakukan kepadanya dan di dalamnya dia kemudian melihat sisi lain. Bukan melihat tepung lagi, bukan melihat minyak lagi, tapi melihat bahwa yang hadir itu adalah Allah Israel yang harus disembah. Sering memang pergumulan-pergumulan membawa kita kepada pengakuan terhadap Tuhan. Yang kedua, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau aku hidup, harus berbuah. Ayat ini menjadi andalan banyak orang, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan hampir semua orang Kristen berkata gitu, wah saya ini hidup bagi Kristus, jadi kalau saya mati adalah keuntungan. Hati-hati Ki. Mati bagimu adalah keuntungan kalau kau hidup untuk Kristus. Tapi kalau kau hidup untuk roti dan buli-buli itu, kalau kau hidup untuk tepung dan minyak itu, maka mati bagimu bukanlah keuntungan. Mati akan menjadi keuntungan bagi orang yang hidupnya untuk Kristus. Tapi orang yang hidupnya untuk dirinya sendiri, orang yang hidupnya menggantungkan diri pengharapannya kepada segenggam roti dan setitik minyak dalam buli-buli, matinya adalah sia-sia. Orang-orang yang hidupnya untuk Kristus, maka matinya adalah keuntungan. Kita mungkin pernah mendengar cerita San Diego Hills, sebuah pemakaman yang ada di Jawa Barat di daerah Kerawang. Luasnya sekitar 502 hektar. Agak panjang ini malam penghiburan yang terakhir yang diaturkan kepada kita. San Diego Hills itu dibuat sekitar tahun 2007. Untuk satu orang sekarang nilainya 64 juta yang tidak ada pagarnya. Cuma untuk tanda-tanda saja di situ, kalau orang Kristen dikasih saja salib. 64 juta 476 ribu per satu tempat mati itu. Jadi 1 meter kali 2 meter kapal. Yang semi permanennya itu 458 juta sekian-sekian. Yang lebih bagusnya dari itu 1 miliar 91 juta. Itu sudah ada sedikit bangunannya, tandanya bahwa ini makam, mungkin ada tinggi-tinggi seperti meja ini atau seperti mimbar ini. Yang kalau masih naik-naik itu ya harganya 6 miliar 340 juta. Itu sudah ada tamannya, sudah ada pavilion, sudah ada kasebonya, ada tempat-tempat berlindungnya. Di San Diego Hills itu orang kalau pergi kunjungi kuburan keluarganya bisa berenang, bisa mandi-mandi sesudah hambur-hambur bunga, bisa mandi-mandi, bisa makan bakso dan lain sebagainya. Di situ tidak lagi menakutkan. Memang di gunung ini kita sudah mulai, kalau naik sudah mulai foto-foto juga, toh. Tapi belum ada berani sendiri naik mau foto-foto di atas. Paling kalau ada teman baru mau. Apa itu? San Diego Hills sudah menjadi cerita bahwa kematian, tempat orang mati, kuburan tidak lagi menjadi sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan. Kenapa? Karena kita sudah mulai memahami bahwa mereka secara tubuh ada di situ, tetapi secara roh dan jiwanya telah bersama-sama dengan Kristus. Itulah sebabnya kita menyebutkan bahwa mati adalah keuntungan kalau kita hidup untuk Kristus. Kecondongan Paulus memilih mati
Dalam bacaan itu dia lebih, aku didesak dari dua arah. Aku ingin pergi, diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Alasan Paulus untuk tinggal di dunia ini bukan lagi untuk dirinya. Apalagi kalau dibilang bukan untuk dirinya. Artinya dia tinggal berbuah. Kita ini tinggal di sini untuk apa? Herman P. Tinggal di sini untuk apa? Kita tinggal di sini untuk memperbaiki diri. Untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan kita belum